Selamat pagi Pak Frans. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya? Oh, puji Tuhan, sehat. Oh, sehat-sehat selalu ya Pak ya. Betul. Baik Pak. Hari ini Bapak akan kita supervisi ya Pak ya. Siap. Siap. Oke, bagus. Nah, supervisinya nanti akan dilangsungkan di kelas 7 apa? 7A. Ya. Baik, di jam pelajaran Ketiga dan keempat. ketiga dan keempat. Oke, baik. Nah, sebelum kita supervisi Pak ya, ini Bapak silakan mengisi ini dulu Pak ya. Oke. Silakan mengisi. Ya, saya sudah ya. Baik Pak. Sudah ya Pak, isi ya Pak ya. Oke, sekarang mari kita lakukan wawancaranya. Oke Pak, Bapak rencananya materinya apa yang mau disampaikan? Ini materi utamanya menghargai lingkungan sekitar dan budaya lokal. Terus dalam pertemuan ini support bahasanya mengenal lingkungan sekitar. Oke, baik. Nah, tentunya ada tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran nanti ya Pak ya. Tujuan pembelajarannya kira-kira apa ya Pak? Ya, seperti yang tertuang dalam LPP, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan mengenai lingkungan fisik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan mengenai lingkungan atau habitat flora dan fauna. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan mengenai lingkungan sosial. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya dalam pembelajaran nanti ya Pak ya. Oke, nah kemudian area pengembangan apa yang hendak Bapak capai? Di sini ada 2 aktivitas pengembangan yang Ya. akan dicapai. Yang pertama, keterampilan berrelasi, dan yang kedua, diferensiasi proses dan konten. Oke, berarti ada 2 ya. Keterampilan berrelasi, yang kedua diferensiasi proses dan konten ya Pak ya. Ya, betul. Oke, nah kemudian apa yang kira-kira strategi apa yang Bapak persiapkan? Metodenya, Ya, saya menggunakan metode ceramah dulu, ya, menjelaskan materi secara garis besar, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, baru ada tanya jawab. oh begitu. Jadi ada ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok ya Pak ya. Betul, betul. Oke, baik. Nah, kita mungkin setelah ini kita langsung ke kelas saja Pak ya. Iya, Untuk betul. Bapak langsung melakukan mengajar di kelas, nanti saya juga ikut masuk ke kelas. Nanti juga akan saya rekam dengan kamera Ya. aktivitas Oke Pak. kita Ya. di kelas. Oke Pak. Baik, mari kita langsung ke kelas saja Pak ya. Oke, baik. Oke.
Salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. In omnibus kan. Silakan duduk. Oke, anak-anak, selamat pagi sekali lagi. Pagi, Pak. Yang semangat dong. Selamat pagi. Pagi. Mari kita awali pelajaran yang ketiga ini dengan doa bersama. Saya minta ketuanya dan berdoa singkat aja. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, bimbinglah kami agar pada jam pelajaran pada hari ini kami dapat mendengarkan penjelasan Bapa dengan baik dan perjalanan pembelajaran berlangsung dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Bagaimana, semua hadir? Hadir. Hadir semua ya? Hadir. Biar hadir semua, saya tetap manggil namanya ya, supaya saya semakin hafal wajah dan namanya. Agni, Angel Lukito, Angelina, Angelin, Brayden, Brilian, Estin, Lloyd, Christopher, Eugene, Evelyn, Gerald, Giovanni, Winner, Kayla, Loise, Marcia, Nathanael, Laris, Darren, Bibi, Rafael, Rai, Hadir, Pak. Samira, Sema, Yeri, Hadir, Pak. Pania. Terima kasih. Baik anak-anak, sekali lagi saya menyampaikan selamat pagi menjelang siang dan juga selamat pagi kepada Pak Arif yang berada di ruangan ini. Kami semua senang dengan kehadiran Pak Arif karena nanti bisa bersama-sama dengan saya dan anak-anak dalam pelajaran hari ini. Jadi untuk anak-anak ketahui, Pak Arif berada di sini saat ini untuk melakukan supervisi pada saya ya. Jadi nanti saya minta anak-anak belajarnya yang semangat, tidak boleh mainan yang lain ya. Ciptakan suasana yang tenang supaya pelajaran kita berjalan lancar. Nah, setelah seminggu atau hampir seminggu lebih kita libur, sekarang kita memulai kembali aktivitas belajar kita secara normal. Dan hari ini kita belajar materi sub terakhir dari elemen Bhinneka Tunggal Ika. Dulu elemen Pancasila udah bab 1 dan 2, NKRI bab 3 dan 6. Sekarang Bhinneka Tunggal Ika bab 4 dan 5. Bab 4-nya udah, sekarang bab 5. Materi terakhir. Nah, sebelum belajar, saya mau kita semangat semua dulu. Ayo berdiri. Kita takut PPKM. Masih ingat? Nih? Apa ini? Mulai dari religius dulu ya. Religius, terus ke bawah nasionalis, ke bawah lagi ini apa? Mandiri, terus integritas, terus gotong royong ya. Mantap.
religius, nasionalis, mandiri, integritas. Siap. Tepuk PPKN. Religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong. Itulah anak-anak milenial, anak-anak yang berjiwa Pancasila, selalu memiliki sikap religius, berjiwa nasionalis, mandiri, mempersiapkan diri yang baik menuju abad modern agar kamu bisa bersaing dengan saudara-saudara seusiamu di seluruh dunia. Integritas, harus memiliki kepribadian yang utuh, karakternya, wataknya, dan sebagainya. Dan bergotong royong, berjiwa gotong royong, itu ciri khas kita orang Indonesia ya. Nah, yang kedua, saya ingin semangatin anak-anak dulu dengan memperhatikan gambar berikut. Ini namanya mindfulnessing. Silakan duduk. Jadi, kalau tadi kita tepuk PPKN supaya semangat, sekarang lebih semangat lagi ya. Setelah ini, kita perhatikan gambar berikut. Mari kita tebak gambar. Dari sini, gambar kedua. Coba. Ini gambar yang ditampilkan siapa ya? Coba dulu. Semakin aja nggak apa-apa. Matiin, boleh. Ini yang ditampilkan di gambar ini siapa dan berapa orang? 2 orang. 5 orang. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 2. Yang 2, angkat tangan. Siapa saja? Ini representasi dari seorang kakek, betul? Sedangkan ini yang sudah ubanan, nenek. Ini nenek saya ini ya. Nah, betul kan? Ini gambar ini hanya terdiri dari 2 orang. Ayo coba diamati. 6. Coba kamu tunjukin. Yang pertama kakek. Ayo maju. Yang kedua nenek. Yang ketiga 4, 5, 6 siapa aja? Silakan. Naik aja, naik. Ini kan 1, 2, ini 3, 4, 5. Terus 6-nya mana? Nggak tahu, ini cuma 5. Oh, 5. Ya. Kata Daren, yang pertama kakek, yang kedua nenek, ketiga yang ini. Coba perhatikan baik-baik. Ini kepalanya, ini kakinya, ini tangan kiri kanannya, betul? Terus yang keempat ini kepalanya, ini wajahnya. Sedang apa ini? Sedang bermain gitar. Yang kelima ini, betul? Jadi di gambar ini ada berapa orang? 5. Bukan cuma 2, tapi 5 ya. Benar, Christopher? Menurut kamu berapa orang? 5. Ada yang bilang 6? Yang bisa nunjukin yang ke-6? Siapa yang bisa nunjukin yang ke-6? Gak ada. Ayo maju. Ada yang bisa menunjukkan bahwa di sini ada 6 orang? Ayo maju. Ya. Oke, kalau tidak ada yang bisa menunjukkan yang ke-6, kita sampai yang ke-5 aja dulu. Sampai ke-5 aja dulu gak apa-apa ya. Nanti baru kita tunjukin yang lain. Kalau bisa ditemukan bukti baru, kita sekarang beralih ke gambar berikut. Ada berapa orang kan yang ditampilkan di gambar itu? Ayo, ada berapa orang? Christopher berapa? Ada berapa Christopher? 1. Betul? Darren? 3. Yang belakang, berapa? 3. Koi, coba tunjukkan yang 1, 2, 3 yang mana? Ayo.
Ya. Isinya 2. Ya. Yang kedua kita ke gambar saja. Laki-laki buat wanita. Ada yang bilang 4? Yang berani? Yang bisa membuktikan orang keempat? Nah, coba kita lihat dulu ya. Secara keseluruhan, 1 ini kakak tua ini ya. Kedua, ini ada gadis pagoda. Betul? Yang ketiga, seorang gentleman. Yang bisa menunjukkan yang keempat? Gak ada. Kalau kamu mengatakan ada 3, kita sampai di 3 dulu. Yang terakhir, adakah wajah manusia di situ? Laki atau perempuan? Berapa orang? 1? Betul? Dia maju. Nathanael maju. Ada berapa? 2. Ya, saya tunjukkan. Silakan tunjukkan. Yang pertama mana? Ya ini 1. Kayaknya ada 2 kan ya. Aku orang ketemu 2. Baru ketemu 2. Betul? Adakah gambar wajah di sini? Jadi kelihatan ada penampakan bukan? Iya, 2 itu. Ya, tergantung kita masing-masing. Mau bilang 1 juga boleh, lebih dari 1 nggak apa-apa. Bisa dibuktikan. Itu namanya bisa mempertanggungjawabkan. Ya, baik anak-anak. Saya kira cukup 3 gambar aja untuk menyemangati kalian supaya hari ini belajarnya semangat. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Itulah aktivitas pertama di awal pelajaran ini untuk menyemangati kalian. Yang pertama tadi tekuk PPKN, yang kedua menebak gambar. Selanjutnya kita lihat materi kita hari ini ya. Tadi Pak Guru sudah mengatakan dari seluruh elemen yang sudah kita pelajari selama ini, inilah sub pokok bahasan terakhir yang kita pelajari. Jadi kita selesai tepat waktu ya, yaitu tentang menghargai lingkungan dan budaya lokal. Dan sub pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini mengenal lingkungan sekitar, mengenal lingkungan di sekitar kita. Namun sebelum kita mempelajari apa saja lingkungan yang ada di sekitar kita, terlebih dahulu Pak Guru ingin tahu ini seminggu lebih di rumah ini pada belajar. Saya ingin tahu kamu masih ingat nggak pelajaran kita terakhir tentang apa? Sebelum kita masuk ke sini. Tentang gender. Christopher tentang apa? Tentang apa? Kamu jangan bilang transgender lagi ya. Gender. Nah, oke. Tentang gender. Keberagaman dalam kehidupan sosial. Ada yang masih ingat apa itu gender? Keberagaman manusia berdasarkan jenis. Ada berapa? Pria dan wanita. Yang ditambah-tambah sendiri. Yang tidak jelas itu tidak masuk hitungan. Secara gender hanya ada pria dan wanita. Nah, di Indonesia sangat menghargai keberagaman gender. Buktinya
pemerintah melakukan 3 hal penting. Apa yang kita pelajari kemarin dalam mengembangkan gender di Indonesia, dalam upaya menghargai keberagaman gender, ada 3 hal penting yang dilakukan, yaitu 1, membentuk Komnas HAM khusus untuk perempuan. Kedua, membentuk Kementerian Pemberdayaan. Dan yang ketiga adalah menetapkan kuota 30% untuk perempuan di parlemen. Itu keberagaman gender. Keberagaman lain yang kita pelajari minggu lalu adalah keberagaman budaya dan kearifan lokal. Gitu ya. Oke. Kita masuk materi kita hari ini, menghargai lingkungan dan budaya lokal, khususnya mengenal, subpokok bahasan kita adalah mengenal lingkungan sekitar. Sebelum Pak Guru menjelaskan, saya minta kamu duduk berkelompok. Ini kelompok 1, kamu menghadap ke belakang dulu. Ini juga menghadap ke belakang. Yang depan menghadap ke belakang semua. Berdiri, kursinya diputar. Nah, ayo kamu berdiri, kursinya diputar supaya menghadap ke belakang. Kita diskusi kelompok dulu. Mengenal lingkungan sekitar menurut versi kamu berdasarkan pertanyaan penuntun yang saya berikan tadi. Ya, duduk. Kamu berdiri dulu. Terus kamu juga ada ke belakang. Kamu bisa. Bentar. Kamu di sini. Kamu di sini. Biar berdepan. Tidak usah kursi. Ada kursi. 4 tempat. Ya jadi kesini ya jadi. Ya jadi kesini. Ya jadi mana? Kamu ke sini. Bikin satu kelompok. Geser. Bawa kursi Christopher ke sini. Bawa kursi. Ya. Nah. Nanti kelompok 1 mulai dari sini. Kelompok 1, 2, 3. Ini 4, 5, 6. Kelompok 1 mengerjakan soal 1, kelompok 2 mengerjakan soal 2, kelompok 3 mengerjakan soal 3, kelompok 4 balik ke soal 1, kelompok 5 balik ke soal 2, kelompok 6 balik ke soal 3. Ini soalnya. Diskusinya 10 menit, langsung presentasi. Siapkan kertas dulu. Siapkan kertas, tulis nama anggota kelompok. Ya, satu aja kertas, satu kelompok satu kertas. Satu kelompok satu kertas. Tulis nama anggota kelompoknya. Ini pertanyaannya, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 balik ke nomor 1 lagi, kelompok 5 balik ke nomor 2, kelompok 6 balik ke nomor 3. Silakan mulai. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok, nanti dikumpulkan. 10 menit dari sekarang. Nanti sesudah istirahat langsung presentasi ya. Nomor 1. Iya, nomor 1 itu orang nomor itu enggak ada. Ya, silakan istirahat dulu. Sudah istirahat. Ada lagi yang ikut ya. Sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 1. Yang lain perhatikan dengan baik. Silakan kelompok lain memberikan pertanyaan atau menanggapi. Ya, kelompok 1 maju. Ayo, tidak ada yang minum.
kelas. Itu ada dua loh. Kami nggak mau bahas, karena gitu banget sih kalau pelajaran Dirikan dulu. Salam pembuka, perkenalkan. Enggak, kamu sebut nama kamu dulu. Terus aku, Geraldo Badanatan. Tadi urutannya baca Bismillah. Berdan aku Geraldo. Ya, silakan. Tadi kan gue kasih perkenalkan dulu terus baru lo. Selamat pagi, Pak Wid dan teman-teman. Kali ini saya mempersiapkan presentasikan hasil penjelasan kelompok 1 mengenai hitungan Geraldo. 1. Jelaskan pengertian lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang tidak bernyawa. Berikan berikan contoh lingkungan fisik. Contohnya lingkungan pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Lingkungan fisik dapat mempengaruhi masyarakat. Masyarakat memiliki banyak budaya dan perilaku yang berbeda karena lingkungan fisik yang berbeda. Misalnya masyarakat pantai berbudaya maritim sebagai nelayan, terus sedangkan masyarakat berbudaya agraris memisah bercocok tanam dan beternak. Jadi pantai maritim, yang agraris di mana tadi? Yang agraris bercocok tanam di pantai apa di pegunungan? Lanjut. Sudah? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Dengarin temannya, kalau ada yang kurang boleh ditanya. Silakan, kelompok lain kalau mau ada yang menanggapi atau bertanya silakan. Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Yang lain perhatikan dulu, jangan ngobrol. Nanti nilainya berkurang ya kalau nggak bisa diam. Selamat pagi, Pak Arif, Pak Frans, dan teman-teman sekalian. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang lingkungan flora dan fauna. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Marsha Devana Anggreni, absen 16, ada Luis Evangeline, absen 15, Syafira Cahaya Wijaya, absen 22, dan Fania Lenuari Ibo, absen 25. Yang pertama, apa sih pengertian dari lingkungan flora dan fauna? Lingkungan flora dan fauna adalah segala sesuatu yang bernyawa. Contohnya hewan dan tumbuhan. Berikutnya nomor 2. Berikut ini adalah contoh-contoh dari lingkungan flora dan fauna. Ada daerah
menjadi kebanyakan fauna dari suatu daerah. Misalnya, daerah Bojongkoneng di Sulawesi Selatan terkenal akan kupu-kupu. Karena itu, sebagai warga Indonesia, kita harus terus menjaga dan melestarikan flora dan fauna Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Kami semua mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah menonton. Ada pertanyaan kelompok lain? Kelompok lain silakan bertanya, mengemukakan pendapat boleh. Bertanya, menyanggah, memperbaiki. Ada? Oke, tepuk tangan sekali lagi kelompok 2. Siap-siap kelompok 3. Selamat pagi Pak Adi, silakan sudah teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai lingkungan sosial. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Frida Lima Aksan, saya juga Lima Aksan 1, saya Frida Risma Aksan 10, saya Galuh Ratu Produsen. Apa itu lingkungan sosial? Lingkungan sosial adalah individu atau kelompok lain atau organisme yang berada di kehidupan masyarakat. Berbalik dengan lingkungan fisik, lingkungan sosial adalah lingkungan yang hidup dan dapat berinteraksi satu sama lain. Jadi lingkungan di masyarakat atau lingkungan B. Berikan contoh dari lingkungan sosial. Karena lingkungan sosial terdiri atas masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Maka berikut beberapa contoh dari lingkungan sosial. Yang pertama merupakan tetangga, yang kedua teman-teman, yang ketiga orang yang belum dikenal, dan yang terakhir masyarakat umum di sekitar tempat tinggalnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 3 dikumpulkan materinya. Suaranya yang kencang. Hari ini kami akan menjelaskan masalah tentang lingkungan sosial. Kali ini anggota kelompok 4 dari saya Kak Aurelia. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar, yakni ada 3, yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Kalau kita lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat kita sentuh, lihat dan rasakan. Karena berhubungan dengan fisik. Karena dari lingkungan fisik, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang dapat kita lihat dan rasakan. Pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dataran tinggi, laut dan pantai termasuk ke dalam lingkungan fisik karena dapat kita lihat dan rasakan. Sekian dari kami dan terima kasih. Ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi. Dan aku nggak mau. 5. Selamat pagi Pak Fran dan Pak Arif. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas PPKN nomor 2. Nama saya Dery. Nama saya Brenda Kamrawani. Nama saya Dina Sandra dan juga. Nama saya Dina. Apa pengertian habitat flora dan fauna? Habitat bagi flora dan fauna merupakan tempat tinggal bagi beragam jenis
flora dan fauna. Disitulah mereka hidup, mencari makan, tinggal, dan berkembang biak. B. Berikan contoh lingkungan flora dan fauna. Lingkungan flora dan fauna dibagi menjadi dua, yaitu perairan dan daratan. Contoh fauna di daerah perairan adalah ikan-ikan dan beragam jenis lainnya. Contoh fauna di daratan yaitu seperti harimau, singa, dan lain-lainnya. Tetapi juga ada fauna yang bisa terdapat di perairan dan daratan, seperti angsa, bebek, kodok, dan katak. Nah, fauna juga bisa dibagi menjadi beragam jenis. Contoh harimau Sumatera yang bisa ditemukan di perhutanan Sumatera, dan harimau Jawa yang bisa ditemukan di daerah Jawa. Kemudian juga ada hewan seperti kambing yang tinggal di pegunungan dan burung-burung yang tinggal di pepohonan. Lalu untuk flora biasanya juga dibagi dua, yaitu daratan dan perairan. Pertama, di dalam yaitu ada banyak ragam flora di daratan, di lautan, di luar tropis, dan di daratan, dan bagi di padang gurun ada kaktus. Di luar tropis karena daerah ini sangat lembab sehingga kena matahari sulit jatuh karena tertutup dedaunan, yaitu tumbuhan anggrek, bakau, dan rotan. Sedangkan di perairan seperti di laut banyak ditemukan tumbuhan paus. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Ada pertanyaan sebentar. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Oke, pertama sekali lagi. Kelompok 5. Langsung. Dan Pak Arif, dalam kesempatan kali ini kami akan membicarakan hasil kerja kelompok kami mengenai lingkungan sosial. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Junal Sabila. A. Apa pengertian dari lingkungan sosial? Ambil aja. Pengertian dari lingkungan sosial adalah lingkungan yang mempengaruhi berada di sekitar hidup masyarakat. B. Berikan contoh lingkungan sosial. Beberapa contoh dari lingkungan sosial yaitu tetangga, teman-teman, orang lain yang belum dikenal, atau tidak masyarakat umum yang di luar lingkungan sekitar kita. Itu presentasi kami. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, silakan duduk. Dari diskusi sederhana yang kita lakukan tadi, bukan tanpa maksud. Maksud saya, sebelum saya sendiri yang menjelaskan detail materinya, terlebih dahulu saya ingin kamu juga aktif belajar, mencari dari berbagai sumber, dari buku paket, buku-buku yang kamu pegang, yang kamu pinjam di perpustakaan, dan sumber-sumber lain seperti internet dan e-book. Nah, itu maksudnya supaya kamu juga aktif belajar, jangan hanya pasif aja. Yang menyimak atau tidak kan nggak ngerti. Tapi kalau kamu aktif mencari sendiri dari berbagai sumber, paling tidak kamu sendiri juga sudah ada gambaran
kalau kita ingin mengenal lingkungan sekitar, ini materinya, ini cakupan materinya ya. Oke, kita lihat di sini. Saya katakan tadi bahwa materi terakhir kita adalah tentang menghargai lingkungan sekitar. Dan di pertemuan pertama ini kita sudah mendiskusikan sub pokok bahasan A mengenai mengenal lingkungan sekitar. Pertanyaan mendasar yang bisa membawa kita kepada pemahaman mengenai materi ini adalah apa sih lingkungan sekitar itu? Lingkungan sekitar itu apa ya? Sebab dari diskusi yang sudah kita laksanakan tadi, dari presentasi teman-temanmu, ada yang bisa menjawab apa itu lingkungan sekitar? Pengertian dari lingkungan sekitar dulu. Pengertiannya lingkungan sekitar. Kamu bisa menyimpulkan dari diskusi, dari presentasi temanmu, bisa menyimpulkan oh berarti lingkungan sekitar itu ini. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya. Jangan takut salah. Jawab aja. Saya tidak marah. Salah saya perbaiki, kurang saya tambah. Gerak. Lingkungan sekitar adalah benar salah nomor 2, yang penting berani bicara. Lingkungan sekitar adalah tempat kita tinggal, tempat hidup tinggal. Tempat makhluk hidup tinggal. Ada lagi jawaban lain? Christopher, siapa? Bukan logotin saya. Lingkungan sekitar maksudnya adalah jangan Christopher, bukan begitu. Bisa? Belum bisa. Yang lainnya yang bisa, ayo. Angelina. Oh. Lingkungan sekitar. Ya, sedikit benar yang dijawab Geraldo tadi. Mereka kebingungan semua. Yang kamu diskusikan tadi IPA-nya apa enggak ya? Presentasi temanmu pasti gak didengar. Kalau orang benar itu menyimak, dia bisa menyimpulkan. Walaupun tidak diberitahu ini loh pengertian lingkungan sekitar, tapi dengan materi presentasi teman bisa membuat kesimpulan. Itu yang mau saya katakan. Dalam proses belajar, ketika guru atau temanmu atau pihak manapun sedang menyampaikan sesuatu, disimak baik-baik supaya ketika ditanya lagi bisa menjawab. Semua jawaban tidak harus textbook sesuai dengan buku. Boleh kamu mengemukakan menurut bahasa kamu yang bisa sehari-hari, bahasa sederhana. Jadi lingkungan sekitar itu adalah segala sesuatu, semua ruang yang ada di sekitar kehidupan kita, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Seluruh ruang, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di sekitar kehidupan kita, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa di lingkungan sekitar. Yang bernyawa apa? Hewan, tumbuhan, bernyawa. Yang tidak bernyawa, gunung, bukit, pantai, itu tidak bernyawa. Itu semua lingkungan yang ada di sekitar kita. Menalar ya, menyimpulkan. Bisa menyimpulkan itu lingkungan sekitar. Kita jalan-jalan, yang lingkungan sekitar kita saat ini ya bahasanya. Nggak saja kamu sampai ke rumah lingkungan sekitar itu ya rumahmu, kompleksmu, RT/RW-mu. Nah, di Ancol lingkungan sekitar kita saat itu
pantai Ancol. Yang bernyawa ikan di sekitar pantai, manusia yang ada di situ, karyawan Ancol. Yang tidak bernyawa ya gedung-gedung, pantai, lautnya, pasir, ya kan? Mengerti? Mengerti Christopher? Coba diulangi. Dia sudah angguk-angguk lagi mengerti. Saya senang. Coba diulangi. Mengerti ya? Siapa yang bisa mengulang? Pengertian lingkungan sekitar. Iya. Lingkungan sekitar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena saat kita berada di kelas itu menjadi lingkungan kita. Lingkungan sekitar juga dibedakan menjadi beberapa, termasuknya lingkungan fisik, sosial, dan lingkungan matematika. Ya. Itu pengertian secara umum dulu ya. Segala sesuatu, seluruh ruang yang ada di sekitar kita, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Nah, lingkungan sekitar itu terbagi menjadi berapa? Tadi kita sudah bahas, lingkungan sekitar itu terbagi menjadi 3, betul? Jadi, ini ngomong, bukan saatnya ini. Yang pertama, lingkungan sekitar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan Fisik. lingkungan apa? Jawab yang jelas. Lingkungan fisik. Yang kedua Breden. Diskusikan kayak lewat begitu saja. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada rekam di otak, kan tidak begini. 1. Ya, yang termasuk lingkungan sekitar itu pertama lingkungan fisik. Yang kedua lingkungan biologis atau flora dan yang hidup ya. Yang ketiga lingkungan sosial. Nah, kita lihat satu persatu. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu pengertiannya apa? Ya, bisa. Ya. Lingkungan fisik adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. coba ulang gerak. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan yang tidak bernyawa. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita tidak bernyawa. Contoh lingkungan sekitar kita sekarang ini secara fisik yang masuk lingkungan kita adalah kelas kita ini, tembok-tembok, lantai, plafon tidak bernyawa. Tapi itulah lingkungan fisik kita. Lebih jelas lagi kompleks rumah. Lebih jelas lagi RT/RW, kelurahan, Sunter, Jakarta Utara, DKI Jakarta, itu lingkungan sekitar kita. Secara fisik. Lingkungan kehidupan kita secara fisik dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, lingkungan fisik yang kita sebut pantai atau pesisir, dataran rendah, makin ke darat lagi, dataran tinggi, makin ke tempat yang lebih tinggi di bumi, namanya pegunungan. Pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, semua lingkungan fisik. Laut, lingkungan fisik. Ruang di luar atmosfer, itu lingkungan fisik. Galaksi dan sebagainya di luar sana. Tata surya, di luar tata surya kita itu semua lingkungan fisik yang lebih luas semesta alam. Nah, lingkungan fisik ini berdasarkan karakternya masing-masing mempengaruhi lingkungan flora dan fauna serta mempengaruhi lingkungan sosial. Mengerti maksudnya? Setiap lingkungan fisik, pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan mempengaruhi kehidupan flora dan fauna dan kehidupan manusia. Percaya nggak? Contoh,
yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan pantai menuntut manusia untuk bisa menangkap ikan. Bukan bercocok tanam di mana di karang-karang, bukan sih. Harus bisa menangkap ikan. Lingkungan pantai. Kebalikannya, lingkungan pegunungan mendorong manusia, membentuk manusia untuk bercocok tanam. Gak bisa nangkap ikan di gunung, bukan karena bukan. Jadi lingkungan fisik mempengaruhi kehidupan hewan dan tumbuhan, mempengaruhi kehidupan manusia. Kehidupan tumbuhannya apa yang dipengaruhi lingkungan fisik? Contohnya, coba kita amati hutan bakau dengan hutan-hutan yang terdapat di dataran. Hutan-hutan bakau itu karena dia setiap hari berpelimpahan air, daunnya tebal atau tipis? Tebal. Karena dia banyak air tiap hari. Beda dengan yang pohon-pohon yang ada di pegunungan jauh dari air atau di dataran, daunnya pasti tipis. Jadi lingkungan di mana dia berada dipengaruhi. Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan flora dan fauna serta kehidupan manusia. Manusia, orang pantai berbudaya maritim, nangkap ikan, nyari kerang, ngumpulin siput. Orang pegunungan berbudaya agraris, nanam jagung, memelihara tanah. Budaya lainnya manusia, orang pantai rumahnya banyak ventilasi supaya sirkulasi udara lancar keluar. Pegunungan minim ventilasi supaya hangat karena dingin. Orang pantai berbudaya dari segi berbusana ya, bajunya tipis-tipis karena panas. Jangan baju tipis-tipis kau pakai di pegunungan, menggigil kau sebenarnya. Pakai baju tebal kalau di pegunungan. Jadi lingkungan fisik mempengaruhi perilaku dan budaya manusia. Juga hebat dan hewan-hewan yang hidup di kutub, bulunya tebal-tebal karena dingin. Hewan di pantai bahkan ikan nggak ada bulunya, benar nggak? Pernah lihat ikan ada bulu nggak? Ada tapi kumisnya, bukan kali nggak ada kumis. Hah? Betul? Itu lingkungan fisik. Berikutnya, flora dan fauna. Ya, flora dan fauna itu maksudnya hewan dan tumbuhan. Jadi selain lingkungan fisik, ada juga lingkungan flora dan fauna. Lingkungan segala sesuatu atau ruang atau benda yang ada di sekitar kita yang bernyawa. Biotik, biologis, memiliki kehidupan. Hewan dan tumbuhan di setiap tempat dia berada memiliki ciri khas masing-masing. Tumbuhan pantai biasanya kelapa, bakau, dan palem di pantai. Pegunungan beda lagi, karet, cengkeh, pangili. Di dataran rendah pasti padi, jagung, palawija, flora. Fauna juga begitu. Lingkungan fisik itu mendominasi, mempengaruhi seluruh kehidupan flora dan fauna serta manusia di lingkungannya masing-masing. Itu flora dan fauna. Dunia hewan dan tumbuhan, bahasa kerennya ya, dunia hewan dan tumbuhan, flora dan fauna. Terus yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya. Apa itu lingkungan sosial dan budaya? Nah, dari diskusi tadi, coba ada bisa menyimpulkan, oh lingkungan sosial dan budaya itu adalah ini diskusi pada nggak disimak. Agar kita bikin diskusi. Ya. Lingkungan sosial adalah individu atau kelompok lain atau organisme yang berada di kehidupan di masyarakat. Ya. Seseorang, sekelompok orang, suatu komunitas masyarakat yang menempati wilayah tertentu dengan budaya tertentu. Sekelompok orang dengan budayanya sendiri-sendiri, itulah lingkungan sosial. Lingkungan sosial kita ya ini anak kelas 3. Lingkungan sosial Betawi ya Jakarta. Sekelompok orang yang berbudaya Betawi. Kita berbudaya Betawi enggak?
Ya memang tidak sama sekali, tapi kemana-mana kalau ketemu di luar bahasa gaul, mana itu? Itu benar-benar kemana itu? Sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu dengan budaya tertentu, itu lingkungan sosial. Mulai dari yang paling kecil, rumah, RW, kelurahan, dan jadi berbicara mengenai lingkungan, atau kalau kita ingin mengenal lingkungan sekitar kita, maka 3 hal ini yang harus kita ketahui: lingkungan fisik, lingkungan flora dan fauna, serta lingkungan sosial budaya. 3 hal ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Ayo. Yang mau bertanya nanti lewat sepeda ya. Sepeda sendiri dari di rumah. Kalian mau nanya apa? Nanti untuk pertemuan kali berikut kita akan membahas tentang materi bagian B, subtopik bahasa B, yaitu menghargai budaya lokal ya. Nanti dipelajari. Dan untuk pertemuan hari ini nanti saya kirim soalnya untuk dikerjakan di rumah lewat via grup, karena waktunya sudah mau habis. Saya akan kirim 3 soal lewat via grup ya, dikerjakan di rumah untuk materi hari ini. Ya. Kita lingkungan fisik, flora dan fauna, lingkungan sosial, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta supaya nanti kamu di rumah juga belajar mengulangi kembali materi hari ini dan mempersiapkan materi untuk pertemuan besok, yaitu menghargai budaya lokal. Materi sudah saya share ke grup gabungan kelas 7. Juga kamu bisa pelajari dari buku paket, e-book, dan sumber-sumber lain ya. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, bahwa lingkungan sekitar kita itu terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan fisik. Kedua, flora dan fauna. Ketiga, pengertiannya nanti kamu dari sendiri ya. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Waktu sudah habis. Terima kasih banyak kepada Pak Arif yang sudah menemani kita hari ini. Materi kita hari ini sudah selesai, tinggal kita menunggu. Ya. Terima kasih Pak Arif. Selamat siang Pak Fran. Selamat siang. Bagaimana kabar Pak hari ini? Sehat. Sehat. Ya Pak berada di sini. Ini adalah bertemu dengan saya. Kira-kira dari hasil observasi kemarin itu, ya. Kira-kira apa kesan dan perasaan Bapak? Kesan saya pertama itu senang. Karena memang benar selesai. Ya. Nah, mengenai tujuan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan itu sudah tercapai, Pak? Ya sekitar 80% tercapai. Sudah ada 20% tercapai ya. Berarti masih ada 20% yang belum tercapai. Nah,
kemarin itu ada strategi yang ingin dikembangkan oleh Bapak, ya. Nah, dari apa yang kemarin pengamatan saya terhadap Bapak, strategi itu adalah strategi diferensiasi konten, betul kan ya Pak ya? Nah, dan strategi diferensiasi produk gitu. Kemudian kompetensi sosial ekonomi yang ingin dikembangkan kemarin itu adalah tentang kemampuan berelasi, serangkaian berelasi gitu. Nah, menurut Bapak nih, apakah kira-kira itu sudah tercapai? Kalau mengenai keterampilan berelasi, ya tercapai. Memang tidak 100%, ya seperti saya katakan tadi ada plus-minusnya. Mengenai diferensiasi juga tercapai. Oke. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa tidak 100%. Itu berarti kalau yang apa yang Bapak inginkan gitu? Yang saya inginkan supaya keterampilan berelasi anak-anak itu lebih bagus lagi, yaitu mereka lebih mampu mengemukakan pendapatnya dengan baik dan benar dan mengkritisi pendapat temannya dengan santun. Dan masih kurang lancar. Kalau masalah santun sih, ya santunnya anak sosial media seperti itu. Ya, gitu. Nah, kalau menurut Bapak ini ya tadi masalah keterampilan berelasi ya Pak ya. Nah, kira-kira ini berada pada level berapa Pak? Ya, level 8. Level 8 ya. Nah, kemudian Bapak ini meningkatkan sampai level berapa ini Pak? Bisa level 9, kalau bisa lagi level 10. Oke, nah kalau di level 10 ini tadi kan Bapak ingin meningkatkan ke level 9 dan level 10 ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ini kalau level 9 atau 10 ini ya, itu seperti apa Pak? Saya merencanakan langkah yang saya tempuh, yaitu di awal pertemuan nanti itu saya berusaha untuk mengalokasikan waktu untuk literasi. Mereka membaca materi, ringkasan materi yang mau saya jelaskan, kemudian mereka didorong untuk mengkritisi. Dalam hal ini memberi pertanyaan sebanyak mungkin, dengan demikian dia terpancing untuk mengeluarkan keterampilan berelasinya. Jadi Bapak ingin mengeluarkan supaya di awal nanti ada membaca dulu, literasi dulu ya Pak ya. Nah, berarti rencana pengembangannya bagaimana itu Pak? Runutannya nanti seperti itu. Saya mengkondisikan mereka membaca literasi dulu, lalu mereka didorong untuk bertanya lebih banyak. Nah, pada saat bertanya itulah keterampilan berelasinya kelihatan. Oh, jadi Bapak akan mendorong mereka itu, anak-anak itu untuk lebih banyak bertanya gitu. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Berarti diferensiasi terjadi di sini. Lalu mereka mencari dari berbagai sumber. Lalu balik lagi ke keterampilan berelasi ketika mereka menyampaikan hasil diskusinya. Jadi lagi keterampilan berelasi, menyampaikan hasil diskusinya dan mengkritisi pendapat kelompok lain dengan sama. Jadi keterampilan berelasi masih berlanjut ya. Selain di dalam diskusi kelompok itu juga nanti ada memberikan tanggapan kepada presentasi dari kelompok lain gitu Pak ya. Oke. Nah, kemudian gimana cara Bapak menjalankan rencana itu? Rencana saya kebetulan ada lebih waktu. Setelah saya alokasikan waktu kira-kira 30 menit pertama nanti saya mengulangi materi yang kemarin. Oh, gitu. Jadi dialokasi waktu 30 menit ya. Nah, kapan rencana Bapak mau dilaksanakan? Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kira-kira tepatnya kapan Pak? Hari Selasa depan. Oh, hari Selasa depan ya. Pada saat pelajaran PKN hari Selasa depan. Oke. Nah, kira-kira yang terlibat dalam rencana itu siapa saja Pak? Memang yang menjadi sasaran itu tinggal 20%-nya, tapi saya usahakan semuanya saja. Semuanya sudah bisa, lebih bisa lagi yang belum yang saya dapat. Berarti yang terlibat nanti adalah anak-anak kelas 7 ya Pak ya?
anak-anak kelas 7 itu ya. Oke. Nah, apa sih hasil yang Bapak inginkan dari pelaksanaan rencana Bapak tadi? Ya, pertama dari keterampilan berrelasi itu intinya agar anak-anak itu percaya diri, mengungkapkan pendapat, terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengungkapkan pendapat dengan lancar, mengkritisi temannya dengan gaya yang satu. Oh, jadi yang Bapak inginkan adalah anak-anak bisa mengungkapkan pendapat dengan benar, dengan santun, lancar, dan bisa mengkritisi juga dengan kata-kata yang santun begitu ya Pak ya. Itu yang Bapak inginkan. Baik, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bapak? Ya, untuk sementara. Untuk sementara itu, oke. Berarti Bapak sudah menemukan solusi untuk rencana pengembangan Bapak ya Pak ya. Tadi Bapak nanti akan mengembangkan literasi di pertemuan berikutnya, kemampuan literasi. Bapak akan mengajak literasi supaya mereka bisa berpikir kritis, begitu ya Pak ya. Berpikir kritis, kemudian bisa menyatakan atau mengkritisi pendapat temannya, bisa berdiskusi dengan santun sehingga keterampilan berrelasi mereka meningkat, gitu ya Pak ya. Oke, karena Bapak sudah menemukan solusi dari apa yang hendak Bapak rencanakan tadi ya, Bapak mudah-mudahan bisa Bapak terapkan di pertemuan hari Selasa mendatang, gitu Pak ya. Dan semoga nanti pertemuan itu bisa sukses Pak ya, bisa apa yang Bapak inginkan sudah bisa terlaksana dengan baik dan anak-anak mulai bisa meningkatkan keterampilan berrelasinya Pak ya. Ya, oke, mungkin seperti itu Pak. Kalau ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bapak silakan. Sementara begitu dulu. Baik Pak. Kalau begitu mungkin karena Bapak sudah menemukan solusinya dan Bapak sudah punya rencana untuk mengembangkan rencana Bapak tadi, maka coaching ini kita akhiri ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Fran ya. Kita nanti kapan-kapan bisa coaching lagi dengan saya. Terima kasih Pak Fran. Selamat siang.